Jadi keluarga Qi tidak pernah menjadi pelabuhan aman bagiku. Itu adalah jurang. Suni, ayahku memarahiku lagi. Apakah kau mengadukanku? Kau hanya tidak tahan bahwa aku baik pada Yao Yao. Aku beritahu kau, bahkan jika kau mencintaiku melebihi hidupmu sendiri, aku benar-benar tidak akan pernah jatuh cinta padamu. Apakah orang lain memiliki kompleks penganiayaan? Kau memiliki delusi dicintai. Suni, berhenti berpura-pura berlebihan. Sekarang, aku akan menembus malam pernikahan kita. Bajingan. Renyahlah. Hentikan. Kau baik-baik saja. Kau terluka. Aku baik-baik saja. Bajingan. Siapa kau? Aku sedang tidur dengan istriku di rumah. Urusi urusanmu sendiri. Hanya pria tidak kompeten yang memukul wanita. Tuan Mudalu. Proyek Dom. Ayahku juga menginginkan bagian dari keuntungan itu. Aku tidak mampu menyinggung Tuan Mudalu. Tuan Mudalu, Anda adalah tamu terhormat. Silakan ambil tempat duduk utama. Aku akan pergi mengundang ayah ke sini segera. Tuan Mudalu adalah Tuan Muda Cian, mitra yang ditunjuk secara pribadi. Perlakukan dia dengan baik. Bajingan ini. Beraninya dia menyakitimu. Aku baik-baik saja. Aku lupa mengikat anjing saat mengajaknya jalan-jalan. Itu tidak akan terjadi lagi lain kali. Kotak P3K. Itu hanya luka ringan. Itu tidak sakit lagi. Kau mungkin tidak terluka. Tapi hatiku sakit. Aku tidak menyangka Tuan Mudalu begitu sentimental. Tidak bisa dibandingkan dengan seseorang yang tidak punya hati. Jelas itu hanya kencan semalam biasa. Mengapa kau begitu baik padaku? Mungkin pertemuan santaimu adalah niatku yang sudah lama direncanakan. Lepaskan aku. Ini adalah kediaman keluarga Qi. Jangan sentuh-sentuh. Aku tidak akan main tangan. Aku hanya akan menggunakan mulutku. Tinggalkan dia. Baiklah. Suni. Suni. Apa yang kau teriakkan dengan liar? Suni. Kau. Aku sedang menjamu tamu terhormat. Nona Su bergairah seperti api. Dan aku sangat puas dengan keramahannya. Kenapa kau mengunci pintu dari dalam? Apa kau mencoba merayu Tuan Mudalu? Aku. Apakah aku seseorang yang bisa dirayu begitu saja? Tidak. Tuan Mudalu. Statusmu begitu terhormat. Bagaimana mungkin kau menyukai Suni? Bagaimana jika kukatakan aku memang menyukainya? Ini. Tuan Mudalu. Suni adalah istriku. Ini. Mohon maafkan kami, Chenshe. Anakku yang tidak berguna ini tanggung dalam berkata-kata. Jangan anggap dia serius. Dasar bajingan. Mengetahui Xiaoni adalah istrimu. Perlakukan dia dengan hormat. Chenshe, mengenai proyek Kuba, keluarga Qi kami juga bersedia untuk menyumbangkan bagian kami. Kami harap Anda akan sangat menjaga. Itu wajar. Mulai sekarang kita harus lebih sering berkomunikasi. Xiaoni, cepatlah berterima kasih pada Chenshe. Terima kasih Tuan Mudalu. Rasanya harus renyah manis dan larut tanpa meninggalkan ampas. Jangan pedulikan yang terlalu banyak ampasnya. Biarkan saja membusuk di lumpur.
Aku pergi. Jaga diri baik-baik ketua Lu. Besok Xiaoni dan anakku yang tidak berguna akan berada di hotel sumber air panas di bawah nama kami, menunggu Anda datang dan bersantai. Ayah. Dia memanggilku sampah. Tenanglah. Xiaoni. Selama kau mengamankan proyek itu, kau bisa masuk grup Su untuk pengalaman. Aku harap kau dan Siuran tidak akan mengecewakanku. Terima kasih Paman Ki. Aku pasti akan memberikan yang terbaik. Kau dan Siuran sudah menikah. Sudah waktunya kau mengubah panggilanmu dan memanggilku ayah. Aku sudah memanggilmu begini selama lebih dari 10 tahun. Aku sudah terbiasa. Yang kuinginkan bukanlah pengalaman, tetapi mengambil kembali properti keluarga. Yoyao, apa kau baik-baik saja? Tuan Muda Ki, pasti Suni yang membuat Yao Yao marah. Aku baik-baik saja. Aku hanya tidak tahu. Kau membawa Xiaoni bersamamu. Jika aku tahu dia ada di sini, aku tidak akan datang. Agar kau tidak direpotkan olehnya yang membuat keributan. Suni pengikut itu. Jika ayahku tidak angkat bicara, bersikeras membawanya. Yao Yao, lihat dia. Menutupi dirinya begitu rapat. Pasti karena dia punya ban serep di pinggangnya. Tahukah kau, apa kesamaanmu dan Shakespeare? Apa kesamaan yang mereka miliki? Kau seperti orang bodoh. Kau bermulut tajam. Pantas saja keluarga Su hancur. Suni, beraninya kau memukulku. Aku mengajarimu cara bersikap. Agar kau tidak memanfaatkan masalah mentalmu untuk bertindak sembrono. Suni, kau jalang. Ting ting. Suni, aku akan membunuhmu. Xiaoni, aku tahu kau selalu tidak menyukaiku. Kau bisa memakiku atau memukulku sesukamu. Tapi dia adalah temanku. Berhentilah mempersulitnya. Kau. Jangan bertanya. Kau memang pantas mendapatkannya. Suni, Yoyao adalah harta kesayanganku. Aku perintahkan kau. Minta maaf padanya segera. Jangan membuatku kehilangan muka di depan Tuan Muda Lu. Wajahmu adalah sol sepatuku. Ikat anjingmu dengan benar. Kalau tidak, jika proyek itu hilang, hati-hati dengan Paman Ki. Dia akan mengulitimu hidup-hidup. Suni, dengan sikapmu ini, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk memenangkan hatiku. Dalam hal perhiasan aku, selalu tahu cara memilih yang mahal. Kau adalah pria yang tidak berguna. Mengapa aku harus bergantung padamu? Enya. Aku benar-benar harus memberimu pelajaran yang baik. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan mematahkan tanganmu. Ki. Dada penuh dan pinggul melengkung. Bentuk tubuhnya bahkan lebih baik daripada Yao Yao. Tuan Muda Lu, aku tidak menyentuhnya. Dasar jelang. Memiliki hubungan ambigu dengan Tuan Muda Lu. Dan berani menggoda Siuran. Perutku sakit sekali. Yoyao. Apa kau baik-baik saja? Aku akan membawamu istirahat dulu. Jangan lihat mereka. Lihat aku. Kau tidak hanya bisa melihatnya. Kau bisa menyentuhnya. Dan kau bisa memakannya. Aku cepat bosan. Bayu Yao. Pemandian air panas. Yoyao. Jangan panik. Suni,
Keluar dari sini sekarang juga. Jangan takut. Aku di sini. Kisuran. Apa yang ingin kau lakukan? Tuan Muda Lu, kenapa kau ada di sini? Enya. Mungkinkah Suni sedang berhubungan dengan Lu Chense? Keluar. Xiuran, Ayo pergi. aku belum menemukan gelang kuku. Jika gelang jelek itu hilang, biarlah hilang. Aku akan membelikanmu yang berlian. Menyedihkan. Aku ternyata gagal membiarkan Xiuran menangkap basah dia. Grup Lo. Hanya membiarkan mereka pergi begitu saja. Itu hanya alarm palsu. Sebagai imbalan 3 juta, aku tidak rugi apa-apa. Sayang. Apakah kau benar-benar kekurangan uang? Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana aku akan memberimu biaya putus hubungan? Pria, hanya ketika mereka mendambakan apa yang tidak bisa mereka miliki, barulah mereka akan patuh mendengarkan. Suni. Apa kau berani mengatakannya lagi? Tuan Lu, kita hanya teman tidur. Tidak perlu melakukan ini. Lebih baik berpisah baik-baik. The film was translated and narrated by M Media. Saat ini tubuhku dipenuhi aroma parfummu. Ini adalah warna lipstikmu. Kau ingin putus denganku. Aku punya suami. Kau bahkan belum mendaftarkan pernikahan. Hak apa yang kau miliki untuk bergantung padanya? Keluarga kita telah baik padaku. Mereka membesarkanku selama 10 tahun. Kau ingin membalas kebaikan mereka begitu? 10 tahun yang lalu. Jalan Lanyuan. Menyelamatkan seseorang. Kau harus menyelamatkan adikku. Menyelamatkannya tidak ada gunanya. Kau harus menyelamatkannya. Ingat ini, pasangan dari keluarga Sulama meninggal. Kaulah yang menyelamatkan Suni. Adapun dia, biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Dengan putri tunggal keluarga Su di tangan kita, aset keluarga Su, cepat atau lambat akan menjadi milik keluarga Kiku. Bagaimana kau tahu tentang Lanyuan Avenue? Dulu, orang tuaku mengalami kecelakaan mobil, dan aku juga jatuh dari tebing. Kisiuran yang menyelamatkanku. Pikirkan baik-baik lagi. Siapa sebenarnya yang menyelamatkanmu? Kakak. Jangan takut. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Aku hanya ingat bahwa, pada saat itu, seseorang menggendongku turun gunung. Tapi aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Paman Ki berkata, itu adalah Kisiuran. Jika kepalamu sakit, berhentilah memikirkannya. Beberapa hari terakhir ini, terima kasih Tuan Lu atas perhatianmu. Mulai sekarang, kita hanya akan membicarakan pekerjaan, bukan kesenangan. Bukankah kau ingin bicara tentang pekerjaan? Apakah kau masih ingin mengamankan proyek DOM untuk keluarga Ki? Aku harus mengamankannya. Tapi bukan untuk keluarga Ki. Itu untuk diriku sendiri. Apa yang bisa kau tawarkan? Semuanya. Puaskan aku. Apa bedanya kau dan Kisiuran? Apakah ada perbedaannya? Kalian berdua menggunakan proyek itu untuk mengancamku. Tentu saja berbeda. Aku adalah penawaran beli 1 gratis 1.
Tanda tangani kontraknya dan dapatkan aku sebagai bonus. Apakah kau benar-benar rela? Berikan kontrak itu padaku. Tentu saja, sekarang saatnya aku menagih bunga. The film was translated and narrated by Suni. M Media. Ketua Lu, kami sedang sibuk sekarang. Minggir. Minggir. Saya minta maaf, Ketua Lu. Dia, Datang tanpa diundang. Apakah ini didikan keluarga Ki? Tuan Muda Lu. Di mana Suni? Tentu saja dia tinggal di tempat dia seharusnya berada. Aku jelas baru saja melihat istriku. Ketua Lu, aku akan melakukannya. Jangan bergerak. Keluar. Aku masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Maaf mengganggu. Sayang, kau tahu betapa cemburunya aku. Bisakah dia memanggilmu istrinya? Lu Chenxi, apa yang kau sukai dariku? Tidak bisakah aku mengubahnya? Semuanya. Yang ada. Ini kantor tahu-tahu. Kalau begitu itu sempurna. Kita belum mencobanya di kantor. Jika kau terus melakukan ini, aku akan memanggil seseorang. Panggil mereka. Lebih keras. Aku suka mendengarkan. Mesum. Aneh. Apa yang kau pikirkan? Aku hanya membantumu memasang anting itu saja. Jika kau mau. Aku siap. Apa kau pikir semua orang sepertimu? Siapa yang bertingkah tak tahu malu di mana-mana? Kali ini aku akan melepaskanmu. Tunggu sampai penandatanganan resmi. Baru aku akan menagih utangku darimu. Aku membuat ini sendiri. Kau harus memakainya dengan patuh. Melepaskan untuk menangkap. Keinginan seorang pria untuk menang. Terkadang itu juga bisa menjadi pisau yang berguna. Terima kasih Ketua Lu. Kalau begitu anting ini, mari kita anggap saja ini sebagai tanda penandatanganan kontrak. Token penandatanganan kontrak. Sebuah anting, suamiku. Selama kita mendapatkannya, kita bisa menandatangani kontrak menggantikan Suni. Apa kau pikir aku sudah mati? Tak tahu malu. Ayah, kami sudah mendapatkan kontrak untuk proyek Kuba. Bagaimana kau mendapatkannya? Cepat tunjukkan padaku. Suni, bawa kontraknya ke sini. Paman Ki, penandatanganannya besok. Shioni, kau benar-benar punya kemampuan. Aku tidak salah menilaimu. Tuan, bisa mendapatkan kontrak itu berkat upaya Siuran. Ayah, Yao Yao juga banyak membantuku. Sedangkan Suni, dia hanya ada di sana untuk melengkapi jumlah. Kalau begitu lakukan pekerjaan yang baik. Shioni, bantu aku kembali untuk beristirahat. Baiklah, mendapatkan kontrak. Juga membutuhkan kemampuan untuk menandatanganinya. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Xiaoni, Jianggu sahabat Suni. mengapa kau tiba-tiba memanggilku ke sini? Apa kau tidak takut keluarga Qi akan tahu bahwa kau yang mendirikan perusahaan GM? Tidak ada waktu lagi. Cepat pergi dan bersiaplah. Besok pergilah menandatangani kontrak dengan grup lo. Apa kau bilang? Kita harus menggunakan nama perusahaan kita untuk mengamankan proyek Dom. Aku pikir kali ini kau akan memberikan proyek itu kepada keluarga Qi lagi.
Sebelumnya, aku melakukannya untuk membalas keluarga Ki karena telah menyelamatkan hidupku. Tapi aku menyadari, mereka selalu memanfaatkanku. Karena itu masalahnya. Mari kita bubarkan kemitraan ini. Benar, seharusnya sudah begini sejak lama. Ki Shuran yang tercela itu. Terima kasih Asisten Lee, karena telah memberikan perusahaan Giam kami kesempatan untuk bekerja sama. Silakan tetap di sini. Halo Asisten Lee, ini Tuan Muda Ki. Kami di sini hari ini untuk menandatangani kontrak. Penandatanganan apa? Perusahaan kami hanya mengatur hari ini. Kontrak untuk proyek Kuba. Itu sudah ditandatangani. Grup K tidak punya bagian di dalamnya. Bagaimana mungkin? Tokennya ada di sini. Bagaimana kamu menandatangani kontrak itu? Tepat sekali. Aku sudah berusaha keras melayaninya. Hanya untuk berakhir sibuk tanpa hasil. Siapa itu? Siapa yang menandatangani kontrak dengan grup lo? Lelucon macam apa ini? Grup lo menandatangani kontrak. Secara alami membutuhkan kontrak. Suni, kamu sengaja menggunakan anting-anting itu untuk menipu kami bukan? Jika kau tidak memiliki persona alit seorang wanita utama, maka berhentilah berusaha keras untuk memalsukannya. Cepatlah dan cari pria untuk dinikahi. Dan kau bersumpah kepada Paman Ki bahwa kau akan mengamankan proyek ini. Kau harus berpikir serius tentang bagaimana kau akan melapor kembali ketika kau pulang. Kamu, Cepatlah pergi. Asisten Lee, dengarkan aku. Tuan Muda Lu, kami harus menemui Tuan Muda Lu. Cukup sudah. Cepatlah pergi. Kau benar-benar tidak memberikan proyek itu kepada grup K. Aku sangat puas. Aku akan memberimu hadiah nanti. cepat lihat mereka. Suni. Pria liar. Suni. Shuran, kamu mau kemana? Kau istirahat dulu. Aku akan memergoki mereka berselingkuh. Bukankah kita akan pergi ke lantai 1? The Tanganku film was terpleset. translated and narrated by M Media. Lu Chenxi, apakah kau minum obat? Kau adalah obatku. Lalu kau ini apa bagiku? Aku adalah milik pribadimu. Pengikut setia eksklusif. Sebelum kita, apakah kalian saling kenal? Kau ingin tahu? Cium aku. Terus cium sampai aku puas. Kalian pasangan tak tahu malu. Aku ingin kau mati. Di mana semua orang? Suni, keluar dari sini. Sekarang proyeknya sudah di tangan. Cepatlah dan tinggalkan bajingan itu. Halo Xiao Guo, Xiaoni, keluarga kita telah mulai secara besar-besaran mentransfer aset keluarga Sulagi. Ki Shuran tidak punya otak untuk itu. Itu pasti Paman Ki. Kita harus mencari cara untuk menghentikannya. Aku masih belum bisa meninggalkan keluarga Ki sekarang. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Ada sesuatu yang perlu aku urus sebentar lagi. Aku bisa membantumu. Bagaimana rencanamu untuk membantuku? Selama kau menginginkanku, aku bisa melakukan apa saja. Lu Chenxi, memanfaatkanmu lebih mudah dari yang kubayangkan. Aku harap kau tidak akan mengecewakanku. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu mencoba membela diri dari ini. Aku ingin bisa mengucapkan selamat pagi padamu setiap hari.
Lisi, kau sebaiknya punya sesuatu yang penting. Tuan muda, baru-baru ini, pihak Alan gelisah. Mereka bahkan mengirim orang ke Jiangchen. Temukan dia, singkirkan dia. Ya, Tuan muda. Kau sudah bangun. Sangat peka. Siapa sebenarnya dirimu? Aku milik. Mu. Atau mungkin orang di hatimu. Kau yang memutuskan. Cepat atau lambat? Aku akan membuatmu seperti tadi malam. Mengupasnya lapis demi lapis. Selama kau mau. Aku bisa kapan saja. The film was translated Lapis. and narrated by M Media. Demi lapis. Mengupasnya untukmu. Berhentilah bercanda. Karena keluarga Ki tidak mendapatkan proyek itu, Paman Ki pasti tidak akan melepaskanku begitu saja. Aku akan kembali bersamamu. Hanya saja. Identitas apa yang harus kugunakan? Priamu? Atau pacarmu? Orang yang tidak bertanggung jawab. Mengapa aku tidak senonoh? Saat kita berada di luar. Identitas kita adalah apapun yang kita buat. Keluarga Ki. Wanita keji Suni. Selagi menggangguku. Juga bermain-main dengan pria lain. Sayang, jika kita menunjukkan video ini kepada Tuan Besar, dia pasti akan mengusir Suni. Sebelum mengusirnya dari rumah. Aku harus mendapatkan aset keluarga Su. Dan kemudian aku akan mencari pria itu. Dan secara pribadi melumpuhkannya. Wanita yang tidak kuinginkan. Tidak ada orang lain yang boleh memilikinya. Suni. Wanita keji. Beraninya kau selingkuh di belakangku. Bukankah wanita celaka itu berselingkuh? Kau tepat di depanku. Dengan putri pengasuhmu. Berhubungan dan melakukan perzinaan. Pria liar yang kau. Kencan santai di luar. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku dan Yao Yao? Dia membesarku. Itu benar. Kau praktis tumbuh besar meminum susunya. Mereka yang tahu, mungkin berpikir kau memiliki kompleks ibu. Mereka yang tidak tahu, bahkan mungkin berpikir kau memiliki fetis terhadap kejelekan. Tutup mulutmu. Kau tidak diizinkan menghina cinta suci antara aku dan Yao Yao. Siapa itu? Paman Ki. Siuran dia tidak bermaksud begitu. Dasar kau berandal pemberontak. Kau berani memukulku juga. Melawan prinsip moral. Paman Ki, tolong maafkan siuran kali ini saja. Dia hanya terlalu ingin bersama Bayu Yao. Jangan harap. Kalian berdua, jangan pernah berpikir untuk bersama dalam hidup ini. Yao Yao. Ayah, aku mohon padamu, jangan pukul Yao Yao. Yao Yao sedang tidak sehat. Jika ayah memukulnya seperti ini, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Jika ayah ingin memukul seseorang, pukul saja Suni. Wanita keji itu, dia sudah lama berada di luar, merayu pria liar. Diam, jangan bicara omong kosong. Xiaoni bukan orang seperti itu. Siuran, aku tahu kau ingin bersamanya. Aku akan mewujudkannya untuk kalian berdua. Tidak perlu menuangkan air kotor padaku kan? Yao Yao, cepat tunjukkan buktinya kepada ayah. Suni, kamu nikmati saja sepenuhnya adegan kamu dan pria lain itu berselingkuh. Tuan, tolong lihat. Mengapa ponselnya sepertinya rusak? Apa yang The film was terjadi? translated and Mungkin narrated itu by hanya M rusak karena Media. terjatuh. Paman Ki, aku mengerti sekarang. Mereka ingin mengusirku. Aku tidak akan lagi bergantung pada siuran. Benar. Ada kamera pengawas di sana.
Itu pasti merekam adegan dia berselingkuh dengan seorang pria. Cepat kirim seseorang untuk mengambilnya. Cepat pergi. Hentikan. Kita tidak boleh membiarkan mereka memeriksanya. Kalau begitu biar aku lihat. Ponselnya sudah tidak rusak lagi. Tolong lihat dengan cepat, Tuan. Suni, aku ingin melihatmu hancur dengan mata kepalaku sendiri. Sudah kuduga kau benar-benar seperti ibumu yang keji itu. Itu tidak benar, Tuan. Aku tahu selama ini, kamu sangat menyukai Suni, tapi dia secara terbuka berselingkuh dengan pria lain, di mana itu menempatkan keluarga Ki dan Xiuran. Kamu nakal sekali. Suami, kamu benar-benar jahat. Tidak. Ini benar-benar tidak seperti itu, Tuan. Itu hanya menukar klip video. Keahlian meretasku, bukan dipelajari sendiri tahu. Dasar parasit sialan. Segera keluar dari keluarga Ki. Ayah. Aku mohon ayah jangan usir Yu Yao. Tolong pertimbangkan fakta bahwa dia membantu kita mendapatkan begitu banyak proyek seperti itu. Berita terbaru. Proyek Daum Phase 1 telah jatuh ke tangan keluarga Lu dan perusahaan Jeum, sebuah perusahaan kecil dan tidak dikenal. Bukankah kau bilang kau telah memenangkan proyek kubah itu? Cepat beritahu Tuan Besar. Proyek kita tidak dimenangkan. Adalah kesalahan Suni. Tepat sekali. Ayah. Wanita sialan ini yang menyebabkan kita kehilangan proyek kubah. Menyangkut transformasi keluarga Ki. Namun kau berani merusaknya. Aku. Pukul saja dia. Tamparan ini cukup untuk menghancurkan semua ilusiku tentang keluarga Ki. Dia bukan seseorang yang bisa kau sentuh. Kau tidak terlambatkan. Tuan Muda Lu. Aku sedang mengurus masalah keluarga. Tidak nyaman menjamu Anda hari ini. Bukankah kau ingin tahu siapa yang merusak proyek itu? Paman Ki. Kemarin, aku sendiri membawa kembali kontrak itu. Lalu bagaimana dengan proyek itu? Tuan Ki, orang-orang Cian mengirim pesan, mengatakan bahwa seseorang telah menyinggung orang-orang mereka. Jadi kerjasama itu dibatalkan. Paman Ki. Itu Bei Yuyao yang mencuri token penandatanganan kontrakku. Itulah mengapa proyek itu hilang. Suni. Aku peringatkan kamu. Jangan mengarang kebohongan untuk memfitnah Yu Yao. Kalau tidak, aku akan membencimu seumur hidupku. Bukan begitu. Aku membawa token untuk menandatangani kontrak, tapi asisten Li berkata bahwa itu tidak berguna. Bai Yu Yao, cepat kembali ke sini. Dasar wanita sialan. Bukankah aku sudah memberimu 3 juta itu? Mengapa kamu masih harus menyakiti Yao Yao seperti ini? 3 juta itu. Bukankah itu uang tutup mulut? Untuk perselingkuhanmu dengan Bei Yuyao, kau seharusnya masih memikirkan bagaimana kau akan menjelaskan kepadaku mengenai apa yang Paman Ki percayakan padamu mengenai proyek itu. Akan kuhajar habis-habisan kau sampan tak berguna. Ayah tolong tenang. Proyek kubah masih ada tahap 2. Aku mohon ayah, beri kami kesempatan lagi. Benar sekali. Kali ini, kami pasti akan memenangkannya. Jaminan apa yang kau miliki? Bahwa kita bisa menghubungi asisten khusus Tuan Muda. Benarkah? Tapi ku dengar Tuan Muda lebih menghargai Nona Su. Xiaoni. Barusan aku diprovokasi oleh 2 anak tak berguna ini. Sampai menjadi gila. Aku tidak bermaksud memukulmu. Jangan dimasukkan ke hati. Aku terlalu cemas. Aku hanya berharap kau cepat dewasa. Agar kau bisa segera merebut aset keluarga Su. Paman Ki, aku selalu sangat berterima kasih padamu. Kalau begitu, bagaimana dengan fase kedua proyek kubah? Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Proyek fase kedua. Tentu saja aku juga harus memperjuangkannya. Ayah, atas dasar apa ayah memberikan proyek ini kepada orang luar? Aku adalah anak kandungmu. Benar. Selain itu, kami baru saja berhasil menghubungi asisten khusus Tuan Muda. Dia berjanji untuk memberikan proyek fase kedua kepada kita. Yo Yao, kamu benar-benar istriku yang berbudi luhur. Benarkah? Kau adalah putri seorang pelayan. Omong besar sekali. Mulai hari ini, keluar dari rumah keluarga Kiku. Xiuran, Ayah, Yao Yao dia. Jika kau bicara satu kata lagi, maka kau juga keluar. Tuan Muda Lu. Melakukan itu di siang hari. Hati-hati jangan sampai merusak kesehatanmu. Sayang. Bisakah aku menganggap itu sebagai kau mengundangku?
siapa kesayanganmu? Di mana dokumen untuk proyek fase kedua? Kalau begitu mohonlah padaku. Kita sudah menandatangani kontrak. Kita adalah mitra bisnis yang benar. Aku hanya ingin menjadi kekasihmu. Aku sedang mendiskusikan proyek denganmu. Tolong bersikap serius. Selain berbicara tentang cinta, kita tidak punya hal lain untuk dibicarakan. Lu Chenxi, Selama kau menginginkannya, seluruh proyek Kuba bisa menjadi milikmu sepenuhnya. kau dan Tuan Muda Cian, apa hubungan kalian? Atau mungkin, kau sendiri adalah Tuan Muda Cian? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah aku milikmu. Wajah Tuan Muda lu. Dan mulut ini. Jika kau bekerja di profesi itu, kau pasti akan menjadi yang terbaik. Sayang, apakah kau berencana menjadikanku simpanan? Aku sangat mudah dirawat loh. Aku hanya butuh ciumanmu. The film was translated and narrated by M Media. Di mana dokumen untuk proyek fase kedua? Mereka sudah lama siap untukmu. Kontrak untuk fase kedua proyek Kuba. Suni. Beraninya kamu tepat di depan rumah, merayu pria liar. Jalan. Suni berani selingkuh dariku. Aku pasti akan mengambil nyawanya. Syuran, kamu seharusnya tidak perlu mengkhawatirkan Suni lagi. Hal terpenting bagi kita sekarang adalah mengamankan proyek Dom fase 2. Hanya dengan begitu Tuan Besar akan mengizinkan kita kembali. Benar, Suni pasti ingin menarik perhatianmu. Sengaja bersaing dengan kami untuk proyek itu. Yo Yao, cepat hubungi asisten Jia. And narrated by M Media. Keluarga Ki. Hentikan. Tadi malam, kamu pergi mencari pria liar itu lagi kan? Aku perlu mengklarifikasi sesuatu. Dia sama sekali bukan pria liar. Sebaliknya dia memiliki bahu lebar pinggang ramping dan kaki panjang. Kulit cerah, wajah tampan dingin dan arogan. Yang terbaik dari yang terbaik. Seorang pria sejati di antara para pria. Diam. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengkhianatiku? Apakah kau cemburu? Mungkinkah kau telah jatuh cinta padaku, Suni? Kamu wanita jahat, membuat Syuran mulai lagi peduli padamu. Berbicara seperti ini. Mengapa kamu mendorongku? Suni. Mengapa segera setelah kamu kembali, kamu menindas Yao Yao? Bahkan tahu punya otak. Tetapi kau tidak. Dan kau juga. Dengan begitu banyak senjata yang tersedia kau tidak mempelajarinya. Namun kau bersikeras mempelajari pedang. Suni. Aku beritahu kamu. Yao Yao telah berhasil mengamankan proyek tahap 2. Tidak peduli seberapa cemburunya kamu, itu tidak berguna. Jangan khawatir. Ketika Paman Ki mengusirmu dari rumah, kami pasti akan memohon untukmu. Baiklah. Kalau begitu tunggu dan lihat saja. Xiaoni. Kali ini berkat Yu Yao, kita mendapatkan proyek Kuba. Mulai sekarang berikan saja wewenang penuh padanya atas proyek itu. Sebagai menantu keluarga Kiku, kau harus tahu cara menahan diri. Ya Paman Ki. Keuangan Grup Ki sudah lama bermasalah. Selalu Grup Su yang memberikan dukungan finansial untuk menopang Grup Ki. Budi selama 1 dekade. Aku sudah melunasi semuanya. Benar. Pesta 3 hari dari sekarang. Tuan Muda juga akan hadir. Dia bahkan mengumumkan secara terbuka bahwa proyek Dom fase 2 adalah milikku. Saat itu, kamu harus datang.
Tuan muda, aku ingin melihat siapa sebenarnya dia. Aula perjamuan. Acara sepenting ini, beraninya kamu terlambat. Kualitas apa yang kamu miliki yang bisa dibandingkan dengan Yao Yao? Aku bukan sasaran panahmu. Jangan arahkan padaku. Baiklah. Jangan salahkan dia lagi. Dia baru saja kehilangan proyek. Sungguh menyedihkan. Nona Suni, mengapa kau di sini? Baik dalam cinta maupun karier, tidak ada darimu yang sebanding dengan Yuyao kami. Jika aku jati dia, aku benar-benar tidak akan punya muka untuk keluar rumah. Bakatnya dalam merayu pria, bagaimanapun juga adalah yang terbaik. Aku dengar, baru-baru ini dia terus menempel pada tuan muda Lu. Pantas saja, kalian berdua berteman dekat dengan Yuyao. Ternyata kalian sampah, memilah diri. Xiaoni, aku minta maaf. Aku meminta maaf kepadamu atas nama mereka. Aku mengundangmu untuk minum. Yang kalian tahu hanyalah trik mencampuri minuman. Bai Yuyao, hanya itu kemampuanmu. Minumlah segelas anggur ini. Tunggu saja sampai kamu benar-benar hancur. Syuran. Kurasa Xiaoni tampaknya mabuk. Bantu dia pergi beristirahat. Ayo pergi Xiaoni. Selama kamu tidak bermain sampai kehilangan nyawa, maka lakukanlah sepenuhnya. Si cantik kecil. Aku datang. 10 menit yang lalu. Tuan Mudaki, Suni diam-diam bertemu dengan pria liar. Di mana mereka? Di sini. Aku pasti harus mencabik-cabik mereka, pasangan pria pezina ini, dan wanita jalang. Suni, buka pintunya. Suni, aku melihatmu selingkuh. Buka pintu untukku. Lu Chenxi, cepat lepaskan aku. Apa yang harus kulakukan? Semakin gugup dirimu, semakin bersemangat perasaanku. Apa kau percaya aku akan menggigitmu? Aku takut aku akan sangat senang sampai kehilangan nyawaku. Suni, dasar jalang murahan, buka pintunya. Mari kita lihat kemana kamu akan lari. Dasar tikus god di selokan. Beraninya kamu menyentuh wanitaku. The film was Dia impoten. translated Aku and tidak bersalah. narrated by Kamu M harus Media. percaya padaku. Sekarang tidak apa-apa Yao Yao. Suami. Itu Suni, dia menjebakku. Aku tidak punya muka untuk bertemu siapapun lagi. Lebih baik aku mati saja. Yao Yao. Jangan bertindak gegabah. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Itu sungguh terlalu mengharukan. Kalian berdua, kenapa kalian tidak mati bersama saja? Tahun depan, saat festival Qingming, aku akan membakar ranjang untuk kalian berdua. Suni, dasar wanita jahat tercela. Kamu benar-benar berani hanya untuk memilikiku. Menggunakan metode keji seperti itu. Untuk menjebak Yao Yao, aku akan memukulmu sampai mati. Tuan Mudaki, jika aku memiliki separuh dari kepercayaan dirimu, aku tidak akan berada dalam situasi sekarang di mana aku masih belum berhasil memenangkan hati istriku. Aku sedang mendisiplinkan wanitaku. Tuan muda Lu tidak perlu ikut campur dalam urusanku. Xiaoni, mengapa kamu membiarkan pengemis itu? Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Baunya sangat harum. Pergi.
Yaoyao, jika kamu punya keluhan, katakan saja semuanya padaku. Aku pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Bukan apa-apa. Aku baru saja merasa sedikit tidak enak badan. Xiaoni membantuku. Masalah dengan pengemis itu adalah kesalahpahaman. Tolong jangan. Jika begitu, kenapa kita tidak menelepon polisi saja? Tidak. Mari kita segera kembali ke olah perjamuan. Cepat pergi. Asisten Jia masih muda, namun dia adalah tangan kanan yang cakap dari Tuan Muda Jian. Terlalu tampan. Aku ingin mengandung anak-anakmu. Proyek Dom senilai ratusan miliar. Tuan Muda mempercayakannya sepenuhnya padamu. Benar-benar mengesankan. Tidak layak disebutkan. Asisten Jia menandatangani kontrak masih lebih penting. Mengenai kontrak itu, tidak perlu terburu-buru. Tapi kau sudah berjanji padaku. Asisten Jia. Kontrak itu, apakah ada masalah? Mengenai mitra kerja samaku, aku masih perlu meninjaunya lebih cermat. Mohon permisi, aku akan pergi dulu. Kau, Orang macam apa yang berani bertingkah superior di depanku? Dia hanyalah seekor anjing di samping Tuan Muda. Syuran. Aku akan pergi ke kamar kecil sebentar. Kita sudah tidur bersama. Apakah salah menyentuhmu sedikit? Apakah kau benar-benar berpikir kau masih murni? Kakak, aku salah. Sekarang aku akan melayanimu dengan baik. Apakah itu baik-baik saja? Di zaman sekarang ini, bahkan selingkuh pun punya teman. Jelas kita sedang jatuh cinta. Lu Chenxi, jika kau tahu bahwa dari awal hingga akhir, aku merencanakan sesuatu terhadapmu, apakah kau ingin Yen cabik-cabikku? Baiklah. Berhenti melihat. Masih ada urusan serius yang harus kita hadiri. Kau pergi duluan. Aku harus menelepon dulu. Xiaoni, kau seharusnya tetap tinggal di rumah dan menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Proyek ini, kau tidak akan bisa negosiasikan dengan sukses. Taktik negosiasi proyekmu, orang biasa, sungguh tidak bisa mempelajarinya. Jika kamu tidak kompeten, berlatihlah lebih banyak. Jangan menghabiskan sepanjang hari hanya memikirkan merayuku. Karena aku terlalu biasa. Aku tidak bisa bergaul dengan orang sepertimu. Sepertinya, aku perlu makan sesuatu yang lezat. Wanita cantik, apakah kau di sini untuk proyek ini juga? Mengapa kau tidak datang ke kamarku? Dan kita bisa mengobrol sebentar. The film was Bicara sesukamu. translated and narrated by M Dasar jalang Media. sialan. Kau berani memukulku. Aku memukul tepat para pelacur itu. Xiaoni, kau ingin memenangkan proyek itu. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Kau sama sekali tidak boleh menyinggung asisten Jia. Kalau tidak, semua usaha kita akan sia-sia. Kau munafik. Apakah kamu gila? Satu tamparan untuk bajingan. 2 tamparan untuk nyonya simpanan. Tetapi untuk pria brengsek haruslah 18 telapak penakluk naga. Jika kau ingin bekerja sama dengan Jian, maka kau harus mematuhiku. Hari ini aku akan menghancurkanmu. Dasar jalang sialan. Suni, ini semua perbuatanmu sendiri. Perusahaan masih punya beberapa pekerjaan. Tempat ini, aku menyerahkan semuanya padamu. Xiaoni, Siuran sudah memutuskan. Tapi itu tidak masalah. Nanti asisten Jia akan merekam dirinya bersenang-senang denganmu. Aku akan menyimpannya dan mengirimkannya padanya. Bajingan, keluar dari sini sekarang juga. Jalan, apakah kau mencari masalah? Asisten Jia menyentuhmu adalah memberimu kehormatan. Jika kau membuat asisten Jia marah, itu berarti kau telah membuat marah seluruh Cian. Kau pasti tamat. Jika kau begitu mampu ambil nyawaku. Kalau tidak, kau pasti akan mati dengan mengenaskan. Dasar pelacur sialan. Hari ini aku akan membiarkan semua orang melihat dengan jelas pemandangan dirimu di bawahku. Betapa cabulnya penampilanmu. Bosan hidup. Anjing mana yang berani memukulku?
Sayang. Maaf aku terlambat. Suni, sudah kuduga kau berselingkuh dengan orang bermarga Lu itu. Sial bagimu mengusik orang dekat Tuan Muda. Kalian berdua pasti akan celaka. Tuan muda manja itu, kau berani memukulku. Hari ini aku akan memastikan kau pergi dan tidak pernah kembali. Awas, penipu. Kau berani meniru diriku. Dan bahkan mengibarkan panji Tuan Muda tinggi-tinggi. Untuk menipu orang di mana-mana. Bahkan mati 100 kali pun tidak akan cukup bagimu. Penipu, kau bilang dia asisten palsu. Aku adalah ajudan terdekat Tuan Muda. Siapa kau? Sekarang kau berlutut, bersujud padaku 3 kali. Dan aku akan mengampunimu. Sayang bersikap baiklah. Tetaplah di sini dengan patuh dan tunggu aku. Tuan Muda pada dasarnya adalah dewa kematian utara. Merangkak keluar dari gunung mayat dan lautan darat. Dasar bodoh buta. Berani memprovokasi orang di hati Tuan Muda. Kau benar-benar ingin mati. Awas! Barusan. The Tangan film was mana yang menyentuhnya? translated and narrated Apakah by tangan M ini? Media. Atau tangan ini. Kau berani mengambil nyawaku. Kau pasti sudah bosan hidup. Lemparkan dia ke utara agar dimakan serigala. Aku ingin sisa hidupnya menjadi lebih buruk daripada kematian. Mengerti? Lu Chenxi, aku tidak salah menebak. Kau memang Tuan Muda Qian. Dia sebenarnya Tuan Muda Qian. Dia adalah dewa kematian utara, yang bahkan Godfather Eropatimu tidak berani memprovokasi. Kudengar, Tuan Muda Qian memiliki metode berdarah besi, dan selalu membalas dendam. Tuan Muda, saya mohon, berikan saya jalan keluar. Apakah kau takut padaku? Mereka bukan orang baik. Jika kau berurusan dengan mereka, aku akan memberimu tepuk tangan. Haruskah kita pulang? Aku tidak ingin tanganmu ternoda oleh darah mereka. Batalkan perjamuan itu. Serahkan proyek itu kepada GM. Ya, Aku minta maaf. Aku menipumu. Seseorang yang mengkhianati ketulusan, pantas menelan 10.000 jarum. Apa bedanya antara Kisiuran dan aku? Dengan hak apa pria itu yang kau goda dengan santai? Ternyata adalah Tuan Muda The Qian. film was Suni, translated aku ingin and kau mati. narrated by Sila M keluarga Lu. Media. Lu Chenxi. Mari kita putus. Aku tidak ingin menipumu lagi. Apakah kau takut? Aku minta maaf. Aku gagal menjagamu dengan baik. Aku datang terlambat. Tidak akan ada waktu berikutnya. Aku bilang, mari kita putus. Lu Chenxi, apakah kamu gila? Ya aku gila. Aku tergila-gila padamu. Mengapa kau tidak terus menipuku? Mengapa kamu tidak terus menipuku? Kau sudah tahu semuanya. Mengapa harus aku? Jika hari itu adalah pria yang berbeda, kamu akan tidur dengannya juga kan? Tidak. Jika aku ingin tidur dengan seseorang, aku hanya akan tidur dengan seseorang yang kusetujui. Standarku sangat tinggi. Jadi, apakah kamu menyukaiku? Aku menyukaimu. Aku suka wajahmu ini. Dan status tuan muda tertua dari keluarga lu. Lalu yang kedua kalinya. Yang ketiga kalinya. Kamu terus memprovokasiku berulang kali. Berulang kali. Menyatu denganku hingga ke sumsum tulang. Apakah benar bahwa tidak ada sedikit pun rasa suka? Menyukai. Itu terlalu mewah. Aku tidak pantas. Aku hanya ingin merebut kembali
Apa yang menjadi The milik film was keluarga suku? translated and narrated by M Media. Menyukaiku, dan merebut kembali aset keluarga Su, pada dasarnya tidak bertentangan. Status Tuan Muda tertua keluarga Lu, dapat kamu terima. Bagaimana dengan Tuan Muda Cian? Aku tahu batasanku. Tuan muda tertua dari keluarga Lu, aku bisa menggapaimu dan memanfaatkanmu. Tetapi Tuan Muda Cian berada di awan. Aku tidak bisa menggapainya. Apa maksudmu di awan? Aku hanya membutuhkanmu di sisiku. Di hatiku. Aku minta maaf. Aku menawarkan diriku padamu sebagai kompensasi. Kali ini tidak ada eksploitasi, tidak ada perhitungan. Aku bersedia dan sukarela. Apa yang kuinginkan? Tidak pernah menjadi tubuhmu. Kalau begitu, The film was translated Selamat tinggal. and narrated by M Media. selamat jalan. Pertemuan 16 tahun yang lalu. Sudah ditakdirkan bahwa kita akan terjerat tak terpisahkan. Kata. Namaku Sony. Siapa namamu? Namaku adalah Lu Chenxi. Keluarga Qi. Xiaoni, kau sudah menggoda Tuan Muda Cian. Mengapa kau kembali untuk memperebutkan kisyuran denganku? Dia sama sekali tidak akan menginginkanmu. Aku sudah mengandung anaknya. Jika kau tahu diri, segeranya. Sampah ini menawarkan dirimu padaku. Hanya pemulung sampah sepertimu yang masih menganggapnya harta. Kau berani memukulku. Aku akan melawanmu sampai mati. Kisyuran nama ini merujuk pada seseorang dengan disfungsi ereksi. Bisakah dia benar-benar menghamilimu? Mungkin itu bukan anak Jiabe, kan? Mustahil. Kau pasti berbohong padaku. Menjauhlah dariku. Xiaoni, kemarilah. Paman Qi, Xiaoni, kau harus pulang dan tinggal beberapa hari bersama si Uran. Kembangkan dan pelihara perasaan kalian dengan baik. Segera berikan aku seorang cucu. Keluarga Qi dan Su, keduanya membutuhkan pewaris. Paman Qi. Kita masih muda. Masalah anak. Mari kita santai saja. Aku tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup. Si Uran menyelamatkanmu bertahun-tahun yang lalu. Dia selalu peduli padamu. Karakter Suni meragukan. Tapi wajahnya memang cantik. Kau anak nakal. Apa kau masih punya nyali untuk kembali? Butuh upaya besar bagiku untuk mengundang Xiaoni kembali. Cepat kemari. Pergi hibur gadis itu. The film was translated Ayah. and Ayah, narrated lihat by cepat. M Media. Aku berhasil mengundang paman muda kita yang jauh ini. Dia sudah kembali. Aku juga baru tahu, nenek dari pihak ibumu dan tetua keluarga Qi ternyata adalah sahabat karib yang bersumpah. Secara teknis, kita juga bisa dianggap memiliki hubungan kekerabatan. Tuan muda Lu bukan hanya tuan muda Cian, tapi dia juga paman mudamu. Benar. Paman terlalu tertutup. Jika kita tahu tentang hubungan ini lebih awal. Proyek Kuba. Bukankah itu sudah pasti di tangan kita? Kamu hanya 2 tahun lebih muda dariku. Jangan panggil aku paman muda lagi. Memanggilku begitu membuatku merasa tua. Benar. Xiaoni, Siuran. Kalian berdua harus benar-benar perlakukan tuan muda dengan sangat baik. Sama sekali jangan lalai. Jangan khawatir ayam. Apapun yang tuan muda inginkan, aku akan memberikannya padanya. Benarkah? Apakah kamu yakin bahwa apapun yang kuinginkan, kamu akan memberikannya padaku? Itu. Aku akan pergi membuatkan tuan muda segelas anggur.
Xiaoni sangat terampil dalam meracik minuman. Tuan muda Anda bisa mencobanya. Aku akan menjawab telepon sekarang. Tuan muda silakan anggap rumah. Tuan besar, aku tahu aku salah. Aku mohon maafkan aku. Kau menyebabkan grup Ki kehilangan proyek. Mati 10.000 kali pun tidak akan cukup. Bawa dia ke perbatasan Myanmar. Tuan besar tolong jangan. Selamatkan aku. Aku tidak mau pergi. Ayah, maafkan Yao Yao. Tuan muda akan memberikan proyek itu kepada kita. Diam. Membiarkannya di sini hanya akan menyebabkan kehancuran hubungan antara kau dan Suni. Aku mengandung anak Syuran, cucu sah dari keluarga Ki. Yao Yao, benarkah? Aku akan menjadi seorang ayah. Bagaimana dia masih bisa tertawa? Si tanduk kecil sudah tiba. Apakah kamu menyukaiku? Aku sangat menyukaimu. Kalau begitu kamu tidak boleh menyesalinya. Kau berasal dari kalangan rendah. Kau tidak pantas mengandung cucu sah keluarga Ki. Kepala pelayan, seret dia ke bawah. Ya, Syuran, aku mohon padamu, selamatkan anak kita. ayah, itu adalah cucu kandungmu. Harimau buas tidak memakan anaknya. Jika kau mengucapkan satu kata lagi, aku akan mengambil nyawanya juga. Tuan besar, bukankah Anda selalu ingin mengendalikan sepenuhnya aset keluarga Su? Itu juga bisa menjadi anak Syuran dan Suni. Setelah kita memilikinya, Anda dapat secara sah dan logis menyita aset grup Su. Apakah kamu membutuhkan bantuanku untuk menghadapi mereka? Tindakan balas dendam ini, melakukannya sendiri terasa lebih baik. Benar. Ayah, dengan anak ini, keluarga Su akan sepenuhnya menjadi milik kita. Itu benar. Selain itu, aku juga mencintai Syuran. Lebih dari Suni, aku sangat penurut. Aku bisa menjadi pedang tajam di tangan Anda. Kau boleh melahirkan anak itu. Tetapi nyonya muda keluarga Ki tidak akan pernah bisa menjadi dirimu. Cucu sah keluarga Kiku tidak boleh memiliki ibu berstatus rendah. Kenapa sekarang aku mendengar kata-kata ini masih merasa sakit hati? Kamu masih memilikiku. Aku akan selamanya menjadi anjingmu yang paling setia. Sama sekali tidak akan pernah mengkhianatimu. Yo Yao, The film was Cepat berterima kasih pada translated ayah. and narrated by M Media. Terima kasih Tuan Besar. Pria tua keji, tunggu sampai aku berhasil melahirkan anak itu. Orang pertama yang kubunuh adalah kau. siapa di sana? Tuan besar, ini gawat. Produk grup K terungkap memiliki masalah kualitas. Para reporter telah memblokir gerbang perusahaan Apple. Terima kasih. Hanya Tuan Muda yang memiliki kemampuan seperti itu. Aku tidak akan menerima hadiah terima kasih apapun selain dirimu. Lu Chenxi, kita sudah putus. Apakah kamu menyukaiku? Sangat. Kamu menyukaiku. Kalau begitu kamu harus bertanggung jawab penuh atas diriku. Tidakkah kamu tahu bahwa aku adalah wanita yang tercela? Wanita tercela paling pandai mempelajari ideologi baru dan bermain-main dengan perawan. Masih tak berperasaan. Seperti biasa. Suni, Keluarga Ki. kau punya nyali besar. Beraninya kau menginap di luar rumah. Halo. Cepat pergi dan tenangkan Xiaoni. Dia adalah satu-satunya menantu perempuan yang diakui oleh keluarga Ki. Tunggu sampai Huyao melahirkan, lalu buat dia menghilang. Jika tidak aset keluarga Ki dan Su, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun darinya. Aku mengerti. Ayah, aku akan meneleponnya lagi. Ingin meninggalkan ibu dan mempertahankan anak. Suni, ini semua karena kau wanita keji. Halo, Tuan Alan. Aku setuju untuk bekerja sama dengan Anda. Namun, Anda harus membantuku menangani satu orang terlebih dahulu. Proyek yang ditinggalkan. Untungnya aku berhasil mengaktifkan tepat waktu, fitur pelacakan, dan fungsi perekaman. Dari hati Cian. Orang yang kehilangan nyawanya lebih dulu, pasti adalah kau. Kita sama-sama manusia tetapi nasib kita berbeda. Tahun itu ketika ibuku membiarkanmu berendam di bak mandi susu, aku harus membantumu mencuci pakaian dengan tangan di air dingin. Mengapa harus begitu?
Bai Yuyao, kamu membawaku ke sini hanya untuk mengungkit masalah lama. Kamu benar-benar dikuasai oleh kecemburuan yang berakar dalam di dalam dirimu. Aku memang cemburu. Berdasarkan apa? Kau terlahir sebagai nona muda, sementara aku hanya bisa menjadi putri pengasuh. The film was Bagian mana dariku yang lebih translated rendah and darimu? narrated by Asal-usul M. tidak akan Media. pernah bisa menentukan kedudukan seseorang. Jelas dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Apa yang kamu dan aku miliki adalah sama. Jelas kamu bisa saja memanfaatkan sumber daya kita untuk terbang tinggi. Tapi yang selalu kamu pikirkan hanyalah cara merayu pria. Kau bangsawan, kau terhormat. Bukankah kau tetap merayu pria seperti biasa? Dari Kisiuran hingga Tuan Muda Cian. Kamu salah. Medan pertempuran seorang wanita tidak pernah menjadi pria. Hanya seseorang yang tahu cara menjadi simpanan sepertimu, sepenuhnya bergantung pada pria. Dalam cinta, pihak yang tidak dicintai adalah simpanan. Kisiuran tidak mencintaimu. Orang yang dia cintai adalah aku. Bai Yuyao, jangan menodai cinta. Kamu terus-menerus mengaku mencintai Kisiuran. Namun bukankah kamu hamil dengan anak pria lain? Cintamu benar-benar murahan. Aku melakukan itu demi Siuran. Dia tidak bisa punya anak. Jadi aku mencari seseorang untuk membantunya hamil, bahkan jika itu bukan anak Siuran. Aku masih bisa menjadikannya cucu tertua yang sah dari keluarga Qi, mewarisi aset dari keluarga Qi dan Su. Mengingat kepribadian Paman Qi, dia sama sekali tidak akan mengizinkan kamu melahirkannya. Dia juga tidak akan mengampunimu. Orang tua itu Qi Hajun. Tunggu sampai anakku lahir dan surat wasiat mulai berlaku. Aku akan mengirimnya ke bawah untuk menemanimu. Lalu bagaimana dengan Kisiuran? Akan tiba saatnya dia tahu. Kamu selingkuh darinya, Kisiuran si idiot itu. Selama dia patuh mendengarkanku, dia akan menjadi ayah biologis bayi itu. Kalau tidak, aku tidak akan keberatan mengirimnya untuk bergabung denganmu dalam perjalanan. Kamu benar-benar gila. Aku gila. Kau bodoh. Kita tidak jauh berbeda satu sama lain. Apa maksudmu? Kau masih tidak tahu. Selama bertahun-tahun ini, kau bahkan salah mengenali penyelamatmu sendiri. Juga salah. Katakan padaku dengan jelas, apakah ini tentang kecelakaan? Lebih dari 10 tahun yang lalu, waktunya habis. Sudah waktunya untuk mengirimmu pergi. Jika ada masalah, kau harus merahasiakannya untukku. Kau jalang. Aku benar-benar meremehkanmu. Kau wanita keji, mati. The film was translated and narrated by M. Media. Maaf aku datang terlambat. Apakah kamu mengikuti lokasi hati Cian, sehingga kamu menemukan jalanmu ke sini? Kamu sudah tahu. Apakah ini memiliki kamera tersembunyi dan chip GPS? Bai Yuyao sudah diselamatkan. Jangan khawatir, dia berani menyentuhmu. Aku akan membuatnya, dan orang di belakangnya membayar harganya. Ada beberapa hutang yang sudah waktunya untuk diselesaikan. Keluarga Qi. Siuran, Sun ingin membunuh anak kita. Aku hampir tidak bisa melihatmu lagi. Suni, rencana itu gagal. Aku hanya bisa menggunakan tangan anggota keluarga Qi untuk menghadapimu. Ayah, Suni berulang kali menyakiti Yao Yao. Apa kau benar-benar tidak akan campur tangan? Dia berani menyakiti cucu sulung sah keluarga Kiku. Jadi jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Aku membesarkanmu selama 10 tahun. Inikah caramu memperlakukan kami? Suni, beraninya kau menyakiti anakku. Aku akan mengambil nyawamu. Si penjahat menuntut lebih dulu. Bai Yuyao, tidakkah kamu memberitahu mereka? Bayi di dalam kandunganmu sama sekali bukan anak Kisiuran. Yao Yao, apakah kata-katanya benar? Beraninya kau menipuku. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Sudah sampai pada titik ini, dan kau masih ingin menjebakku. Tuan Besar, ini adalah laporan tes paternitas. Itu adalah anak Siuran. Aku berani kembali ke keluarga Qi. Jadi tentu saja aku sudah bersiap sejak lama. Kau benar-benar wanita kejam. Pengawal, tangkap dia.
Suni, kali ini kau pasti tamat. Xiaoni, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Entah, kau melahirkan cucu sulung keluarga Qi untukku. Atau, kau menerima bayi di dalam kandungannya. Apakah kamu yakin ingin menerima anak haram di dalam kandungannya? Sebagai cucu tertua keluarga Qi. Bahkan jika bayi di rahimku bukan darah daging siuran, aku masih bisa menjadikannya cucu tertua keluarga Qi, mewarisi aset dari keluarga Su dan Qi. Orang tua terkutuk itu The film was translated Tunggu sampai and anakku lahir. narrated by M Media. mewarisi aset. Aku akan mengirimnya ke bawah untuk menemanimu, si idiot itu. Jika dia patuh mendengarkanku, maka dia akan menjadi ayah dari anakku. Jika dia tidak mendengarkan, aku tidak akan ragu untuk mengirimnya juga. Itu palsu. Klip video ini pasti palsu. Itu dia yang menjebakku. Kau harus mempercayaiku baik. Aku mohon padamu. Jalan. Aku menjagamu dengan sepenuh hati, namun kau menendangku ke parit, dan bahkan menduakanku. Siuran. Aku melakukan semua ini untuk membantumu, untuk membantu keluarga Qi. Mengandung anak haram. Dan memperlakukanku seperti orang bodoh. Beginikah caramu memperlakukanku? Dia pantas mati. Tapi dia tidak boleh mati di rumah keluarga Qi. Bongkar semua anggota tubuhnya. Lempar dia keluar. Dan biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Suni, ini semua salahmu. Bahkan jika aku mati, aku harus menyeretmu sebagai bantalan. Kamu baik-baik saja. Aku hanya memarkir mobil sebentar. Dan kamu sudah. Kamu datang tepat waktu. Aku baik-baik saja. Jalang sialan itu. Xiaoni, kau adalah teman baikku. Aku mohon padamu selamatkan aku. Kocok cairan cerebrospinal di kepalamu. Kembali ke tempatnya sebelum kamu bicara. Kamu berulang kali mencoba menyakitiku. Dan sekarang, kamu masih menyimpan khayalan, memintaku untuk menyelamatkanmu. Jangan biarkan orang seperti ini mengotori tanganmu. Kamu harus merasa beruntung. Kamu tidak jatuh ke tanganku. Suni, jangan terlalu sombong juga. Memperlakukan musuhmu sebagai keluarga. Kau jauh lebih bodoh dariku. Jelaskan dirimu dengan jelas. Seret dia pergi. Jangan pedulikan dia. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Keluar. Tuan sudah lama menunggumu. Tunggu dan lihat saja. Aku pasti akan kembali. Xiaoni, aku telah membiarkanmu ketakutan. Aku meminta maaf kepada orang tuamu yang telah meninggal. Paman Qi, sepanjang tahun-tahun ini, terima kasih telah menjagaku. Aset orang tuaku belum dipulihkan. Aku belum bisa menunjukkan kartuku untuk saat ini. Anakku yang baik, cepatlah lahirkan cucu yang montok untukku. Jiwa orang tuamu di surga juga akan terhibur. Istri, sebelumnya aku The dibutakan film oleh was jalang itu, translated Bai Yuyao. and narrated by M Mulai hari Media. ini, mari kita bersama dengan benar. Dia milikku. Jangan memanggilku seperti itu dengan tidak pantas. Qi Siuran, simpananmu baru saja diseret pergi. Xiaoni, Siuran hanya melakukan kesalahan yang dilakukan setiap pria. Kamu harus memaafkannya. Orang tua, kamu benar-benar terampil dalam manipulasi psikologis. Aku mengerti, Paman Qi. Kitua, urus masalah keluargamu. Aku akan permisi agar tidak mengganggumu lebih jauh. Mohon maaf atas kepergianku. Aku akan memberimu 10 detik. Jika kamu tidak keluar, aku akan masuk dan membawamu secara paksa. Tuan Muda Lu, aku ingin menyuapmu. Bantu aku menyelidiki kecelakaan mobil di Lanyuan Avenue 10 tahun yang lalu. Selain kecantikanmu, aku tidak menerima suap lain. Rumah Suni.
Menikahlah denganku. Menikah apa? Cara kita sekarang. Bukankah itu menyenangkan? Aku mengikutimu tanpa status atau gelar. Apakah kamu mempermainkanku secara gratis? Aku tidak akan membiarkanmu bermain. Kalau begitu aku akan mencari orang lain. Sudah memprovokasimu. Jangan pernah bermimpi untuk melarikan diri. Wanita, seperti yang kuduga kau masih menggunakan hari ulang tahunku sebagai kata sandi. Ternyata itu adalah satu set pakaian. Kukira, kau diam-diam di belakangku, bermain-main dengan pria asing. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar segera. Berhenti berpura-pura, dan kau bahkan menggunakan hari ulang tahunku sebagai kata sandimu. Jelas kau mencintaiku dengan seluruh hidupmu. Bahkan bebek pun tidak sekeras kepala kamu. Ada apa denganmu? Aku terkejut dengan ketidakmaluanmu. Kenapa kamu memakai pakaian pria? Itu tidak benar. Pakaian ini terlihat seperti milik lu. Gaya pacar. Apa yang kamu tahu? Dia mengaku aku adalah pacarnya. Xiaoni, aku salah. Ini semua karena pelacur Bai Yuyo itu yang merayuku. Aku mohon padamu, maafkan aku kali ini. Jika kamu kedinginan, pakai pakaian yang lebih tebal. Aku sudah menyuruh Bibi Wang untuk merebus sup bergizi ekstra untukmu. Tubuhmu sangat lemak. Bagaimana kita bisa punya anak? Apakah ilmu terputus bersamaan dengan tali pusarmu? Kita tidak akan pernah bisa punya anak. Keluar dari rumahku. Aku akan menjawab telepon dulu. Cepat pergi. The film was translated and narrated by M Media. Xiaoni, aku belum selesai bicara. Enya. Apakah rumahmu di Dunhuang? Kenapa kamu banyak bicara sekali? Nanti aku akan meminta seseorang mengganti pintu untukmu. Ingatlah untuk membiarkan pintu terbuka untukku malam ini. Xiaoni, orang-orang kami telah menyelidiki dan menemukan orang yang menyebabkan kematian orang tuamu saat itu adalah Ki Hejun. Ki Hejun, apakah itu benar-benar kamu? Aku akan membuatmu membayar hutang darah dengan darah. Ki Hejun. Xiaoni, kembalilah ke sini besok untuk berkunjung. Perusahaan orang tuamu. Sudah waktunya untuk mengembalikannya kepadamu. Ya. Paman Ki. Sayang. Sudahkah kamu mencari tahu tentang masalah orang tuamu? Lu Chenxi, aku ingin kamu menjadi kekuatan yang membantuku membalas dendam. Bisakah kamu melakukannya? Aku bersedia menjadi algojomu. Di mana Paman Ki? Ayahku akan segera kembali. Silakan duduk dulu. Aku sudah menyiapkan untukmu jus jeruk yang paling kamu suka minum. Aku sudah lama belajar cara membuatnya. Aku tidak tahu apakah itu sesuai dengan selera AMO. Aku juga belajar memasak. Ki Siuran, jika kamu merasa kedinginan, pakai selimut lagi. Jangan berkeliaran di luar tanpa tujuan. Xiaoni, tolong pertimbangkan fakta bahwa aku pernah menyelamatkanmu. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Grup Ki telah menguras grup Su selama 10 tahun. Bukankah budi ini sudah terbayar lunas sekarang? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin bercinta denganmu. Keluarga Ki hampir bangkrut.
Kamu harus segera tidur dengan Suni, melahirkan seorang anak, lalu merebut aset keluarga Su. Tunggu sampai aku selesai tidur denganmu. Kamu akan kembali seperti sebelumnya, berlutut dan menjilati kakiku. Apa kamu bosan hidup? Tuan Muda Lu, kamu terlalu ikut campur. Aku sedang bercinta dengan wanitaku di sini di rumahku sendiri, dan kamu juga mau ikut campur. Dia adalah wanita yang kucintai, bukan Tian untuk kuperebutkan atau kucemburui. Kesabaran dan menahan diri tidak cocok untukmu. Aku suka caramu melakukan apapun yang kamu mau. Abaikan rencana dan perhitungan itu. Saat ini, aku hanya ingin menciummu. Kamu akhirnya mengakui bahwa kamu menyukaiku. Jadi ternyata, kalian berdua. Dasar wanita keji. Aku akan mencabut nyawamu. Takut membuatnya takut. Aku selalu berpura-pura menjadi orang normal. Sepertinya Tuan Muda Qi tidak lagi mengingatku. Dendam lama dan utang baru. Mari kita selesaikan semuanya sekaligus. Lu Chensei. Dia merayumu, dia memanfaatkanku. Kamu hanya alat baginya untuk membalas dendam padaku. Jadi kenapa? Dia ingin menginjakku untuk naik lebih tinggi. Yang kubutuhkan hanyalah menjadi batu loncatannya. Dan melihatnya menang. Kamu tidak pernah batu loncatanku. Kamu adalah tangga surgaku. Diam. Suni. Kamu adalah istriku. Bagaimana bisa kamu? Bagaimana bisa kamu? The film was Suni, translated kamu and telah melakukan narrated sesuatu by M Media. yang sangat tak tahu malu. Jiwa orang tuamu di surga. Bagaimana mereka bisa beristirahat dengan tenang? Beristirahat dengan tenang. Tentu saja mereka tidak bisa beristirahat dengan tenang. Kamu membunuh mereka berdua. Putri kandungmu masih harus hidup di bawah bayangan musuhmu ini. Dia tahu segalanya. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tahun itu orang tuaku mengalami kecelakaan mobil. Itu karena kamu diam-diam merusak mobil mereka. Kamu yang membunuh mereka. Omong kosong. Suni, aku membesarkanmu, dan bahkan membiarkan putra tunggalku menikahimu. Namun kamu memfitnahku. Dasar bajingan tak tahu terima kasih. Membesarku, menikahiku. Ini hanyalah caramu untuk merebut aset Grup Siu. Dari awal sampai akhir, aku hanyalah pionmu. Cukup. Suni, jika kamu terus membuat masalah seperti ini, kita benar-benar akan tidak punya kesempatan lagi. Kisiuran. Lihat baik-baik. Ini adalah bukti bahwa ayahmu menyebabkan kematian orang tuaku. Ayah, apa yang dia katakan? Apakah itu benar? Kamu merobek satu salinan. Aku punya banyak cadangan. Fitnah. Omong kosong. Itu semua palsu. Pada dasarnya kamu tidak mungkin memiliki bukti. Montir dari tahun itu. Dia pada dasarnya tidak mati. Mustahil. Aku menguburnya hidup-hidup sendiri. Kamu memasang jebakan untukku. Ayah, semua yang dia katakan itu bohong kan? Tutup mulutmu. Kalian semua. Aku akan menuntutmu atas hubungan terlarang, pencemaran nama baik. Jadi kenapa jika kamu adalah tuan muda, Kian, ada banyak orang yang memperebutkan kekuasaan dan keuntungan. Apakah kamu bisa mempertahankan posisimu masih belum pasti? Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Saat ini, kamu adalah ikan yang tergeletak di atas talenan. Cepat mengaku. Jika kamu menginterogasinya, interogasi saja dia. Kenapa menusukku? Bicara. Kalau begitu lumpuhkan kaki ketiganya, pria itu. Aku akan bicara. Ayahmu pantas mati. Tahun itu, kami bekerja sama membuka pabrik farmasi. Dia tidak mengizinkanku menjual obat palsu. Dan bahkan memfitnahku. Dia mulia. Dia pantas mati. Ayah, jangan katakan apa-apa lagi. Mengambil nyawa itu ilegal. Kamu juga pantas mati. Tapi ayahmu menyimpan satu langkah cadangan. Tidak hanya menunjukmu sebagai pewaris tunggal keluarga Su, tetapi juga mensyaratkan menunggu kamu melahirkan, agar mulai berlaku.
Jika kamu meninggal di tengah jalan, asetnya akan disumbangkan, tanpa syarat. Aku hanya bisa membawamu pulang, membesarkanmu, dan menikahimu dengan Siuran. Kamu yang menyebabkan kematian orang tuaku dan memaksaku memperlakukan musuhku sebagai keluarga. Kamu The pantas film mati. was translated and Sayang, narrated by M Jangan Media. gelisah. Aku akan menangani semuanya. Dasar jalang sialan. Seharusnya aku mengirimmu ke bawah untuk bertemu mereka lebih cepat. Bawa dia pergi. Bawa montir dan buktinya ke kantor polisi. Ayah, jika ayah pergi apa yang akan kulakukan? Siuran, kamu harus menguatkan dirimu. Aku belum mati. Tunggu Siuran menikah dan punya anak. Keluarga Kiku masih bisa membangun kembali perusahaan kita. Ki Siuran tidak akan pernah bisa punya anak seumur hidup ini. Tidak. Mustahil. Dia mandul. Dia tidak akan pernah bisa punya anak. Tidak. Aku tidak percaya. Suni, kamu berbohong padaku kan? Lepaskan istriku. Dia adalah istriku. Tidak mungkin. Suni adalah istriku. Sejak aku menyelamatkannya 10 tahun yang lalu, dia sudah menjadi milikku. Dia adalah istriku. Kamu bicara omong kosong. Orang yang menyelamatkannya tahun itu. Lu Chenxi. Aku sedikit lelah sekarang. Aku ingin pulang. Baiklah, sayang. Mari kita pulang. Tidak mungkin. Suni. Di mana kamu? 3 hari kemudian. Grup Ki bangkrut. Aset keluargamu juga sudah dipulihkan. Tidak akan ada bahaya. Kamu tidak perlu mengikutiku lagi. Keberadaan Kisuran tidak diketahui. Pengkhianat Cian juga bersembunyi di sekitar. Aku harus melindungimu tanpa meninggalkan sisimu sedetik pun. Suni, mati sana. Awas. Lu Chenxi. Lu Chenxi. Kamu terlalu banyak berdarah. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Sayang. Suni. Jelas kamu adalah milikku. Itu semua karena Jalang Bai Yuyao yang menyebabkan kita berpisah. Selama dia pergi, kita bisa kembali seperti sebelumnya. Siuran. Cepat selamatkan aku. Siuran, aku tahu itu. Kau The masih film was mencintaiku di hatimu. translated and Mencintaimu. narrated by M Media. Bai Yuyao. Ini semua salahmu karena merayuku sebelumnya, menyebabkan aku kehilangan segalanya. Mati sana. Mati. Pergi mati. Villa keluarga Lu. Luka seserius ini. Kenapa kamu tidak pergi ke rumah sakit? Ini. Rongjing adalah yang terbaik. Tuan Muda Lu. Aku adalah dokter hewan. Mengapa kamu menyuruhku mengobatimu lagi? Rongjing Taman Lu Chenxi. Berhenti bicara omong kosong. Mulai bekerja. Ini hanya luka kecil. Plaster stroberi saja sudah cukup. Bagaimanapun juga itu. Diam. Perban macam apa? Bukan apa-apa. Jangan khawatir. Dia sekuat baja. Bahkan jika isi perutnya tumpah, dia masih bisa memasukkannya kembali. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu terluka. Mari kita ambil foto kenang-kenangan. Bertingkahlah seperti manusia. Aku hanya membawa
Anestesi untuk hewan kecil. Aku tidak punya yang untuk manusia. Aku takut kamu tidak akan sanggup menanganinya. Dewa Kematian Utara, yang bisa merangkak keluar dari tumpukan mayat. Luka kecil ini, mengapa berlaga? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kamu adalah pereda sakitku. Jika kamu pingsan, karena rasa sakit nanti, aku tidak akan bertanggung jawab. Apakah aku bagian dari permainanmu? Lu Chensei, aku memperingatkanmu. Jika lukamu ini terbuka, aku akan menjahitkan dasi kupu-kupu padamu. Di mana obatnya? Dia terluka sangat parah. The film was translated Kamu hanya memberinya and sekotak plester. narrated by Benda ini. M-Media. Mungkin tidak berguna bagi orang lain, tetapi baginya, itu adalah eliksir ajaib. Dokter yang buruk. Apakah kamu benar-benar tidak ingat apa-apa? Apa yang seharusnya aku ingat? Apakah kamu benar-benar lupa? Ketika kamu berusia 5 tahun, kamu pergi bersama orang tuamu ke panti asuhan untuk berdonasi. Kamu dan Lu Shenxi bertemu. Ketika kamu berusia 15 tahun, kamu mengalami kecelakaan mobil. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Dan dia sendiri terluka parah dan dikirim ke luar negeri untuk pengobatan. Baru kemudian dia mewarisi Cian. Sejak kecelakaan mobil, aku tidak mengingat beberapa hal lagi. Kata. Namaku Sony. Siapa namamu? Namaku adalah Lu Chenxi. Adik perempuan, jangan takut. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Jadi itu dia. Selalu dia. Lu Chenxi. Kenapa kamu begitu bodoh? Kepala orang itu. Jika digigit zombie, dia masih bisa mengutuk. Aku meremehkan, hanya tahu cara bercinta. Untuk pernikahanmu, aku tidak akan hanya duduk di meja utama. Setidaknya aku harus duduk di langit-langit. Sayang. Ada apa? Aku minta maaf. Kakak. Aku tidak bisa mengenalimu lebih cepat. Sekarang. Belum terlambat. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Entah kamu ingat atau tidak. Tidak menghentikanku untuk mencintaimu. Dia mungkin demam di tengah malam. Pendinginan fisik diperlukan. Gunakan air hangat untuk menyeka seluruh tubuhnya. Begitu bersemangat. Apakah kamu ingin mengujiku pada suhu 39 derajat? Kamu benar-benar demam tinggi. Sungguh. Maukah kamu mencoba? Rongjing bilang kamu harus cepat berkeringat. The film was translated and narrated by M-Media. Sayang. Kamu tidak hanya bisa meredakan rasa sakit, tetapi juga menurunkan demam. Kamu benar-benar bajingan. Tidak ada cara lain. Kapanpun aku melihatmu. Di kepalaku. Semuanya adalah kod.
Demamnya akhirnya turun. GM baru saja bergabung dengan grup Su. Aku masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadilah anak baik. Lepaskan aku. Tidak apa-apa sayang. Pekerjaan lebih penting. Aku hanya ditikam sekali. Aku tidak lumpuh atau cacat. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku hanya mendapat 10 jahitan. Jangan khawatirkan aku. Luka semacam ini. Aku sudah terbiasa menahannya. Baiklah. Aku tidak akan pergi bekerja lagi. Aku akan membuatkan sarapan untukmu. Aku lebih suka memakanmu. Kisiura. Ponselmu telah terinfeksi perangkat mata-mata. Itu sudah mulai beroperasi sekarang. Itu bagus. Melawan api dengan api. Lu Chenxi, kau bajingan. Sekarang adalah waktunya untuk menguji kemampuan AKTIN di Epo. Suni, beraninya kamu memukulku. Apakah kamu ingin mati? Lu Chenxi, kau menyebabkan kematian suamiku dan memaksaku untuk bersamamu. Cepat atau lambat aku akan mengambil nyawamu. Sepertinya Suni selalu memilikiku di hatinya. Aku tidak suka mendengarnya. Sakit. Melon yang dipaksa tetap manis. Jika kamu berani mengkhianatiku, aku akan melumpuhkan kakimu. Kau bajingan. Apakah kamu mengutukku sungguhan, atau hanya berpura-pura? Kau tidak tahu malu. Kalau begitu aku harus menciummu. Lu Chenxi, jika kau begitu mampu ambillah nyawaku. Baguslah, agar aku dan suamiku bisa bersatu kembali di alam baka. Cepatlah, pemeran utama pria. Sudah waktunya untuk mendobrak pintu. Aku suka mendengarnya. Teriakan beberapa kali lagi. Kamu harus merenungkan tindakanmu dengan hati-hati. Keluar. Keluar sini. Sayang, kamu masih mencintaiku kan? Siuran. Kau masih hidup. Sayang, Alan yang menyelamatkanku dan setuju untuk membantuku membalas dendam. Lu Chenxi bajingan terkutuk itu. Aku pasti harus mencabut nyawanya. Kamu akan membantuku, Carl. Tentu saja. Aku ingin kebebasan. Tapi dia memenjarakanku. Racun Alan. Memang pantas mendapatkan reputasinya. Sayang, kamu akhirnya kembali ke sisiku. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang kamu takutkan? Aku sekarang adalah Tuan Baru Cian. Aku adalah orangnya Alan. Sayang,
Sekarang tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan kita untuk bersama lagi. Katakan padaku, jika aku tidur denganmu di sini, apakah dia akan melompat bangun? Mencari mati. Kamu. Tidak ada satupun dari kalian yang mati. Sunny, kau menipuku lagi. Apakah otakmu bersel tunggal? Tidakkah kau tahu bahwa semua peperangan didasarkan pada tipu daya? Beraninya kamu menyentuh orang-orangku. Kamu tidak cukup memenuhi syarat. Lu Chensei, jangan sombong begitu. Cian sekarang menjadi milik Alan. Kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Setelah Allah melarikan diri ke perairan internasional, dia langsung ditembak mati. Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Tuan muda, aku mohon padamu untuk mengampuniku. Aku akan menyerahkan Sunny padamu. Mainkan dia sesukamu. Aku mohon padamu untuk mengampuniku. Kamu pasti bosan hidup. Jangan khawatir. Aku akan meninggalkannya di tempat dia seharusnya berada. Bawa dia pergi. Sayang. Aku mencintaimu. Aku juga mencintai tubuhmu. Hei, ada apa? Apakah kau marah? Apa yang harus kulakukan jika suamiku marah? Internet mengatakan bahwa aku harus menggunakan prinsip psikologi anak untuk membujuk suamiku. Sebenarnya, aku sangat mudah dibujuk. Cium aku lebih banyak saja dan itu akan baik-baik saja. Aku tidak ingin membujukmu. Aku ingin mencintai dan menyayangimu selamanya. Katakan kamu mencintaiku. Mengapa kedengarannya menjijikan? Bodoh. Aku hamil. Sudah sebulan. Aku akan menjadi seorang ayah. Hentikan proyek Kubah. Bangun kembali menjadi pusat perawatan pasca persalinan, taman bermain, rumah sakit, dan taman kanak-kanak juga. Semuanya harus segera dibangun. Ya, Lu Chenxi, apakah kau perlu semewah ini? Biarkan aku berpikir lagi. Harus ada lisensi profesional. Maukah kamu menikah denganku? Ayo pergi. Mari kita daftarkan pernikahan kita. The film was translated and narrated by M Media. Istri. Kamu hamil. Apakah kau mencoba membuatku menginginkan sesuatu? Jika kamu menginginkan sesuatu, aku akan menciummu lebih banyak. Lu Chenxi, kita baru saja mendaftarkan pernikahan kita, dan kau sudah menganggapku menjijikan. Bukan itu sayang, aku. Ada apa denganmu? Kau baik-baik saja. Aku akan menelepon Rongjing untuk melihat apa yang terjadi. kakakku. Selamat, Anda mengalami mual di pagi hari. Sunny bertanggung jawab untuk mengandung bayi. Anda bertanggung jawab untuk mual di pagi hari. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Pernikahan.
Biarkan dia duduk di meja yang sama dengan anjing itu. Maaf, Sayang. Ini hanya mual di pagi hari. Seandainya saja aku bisa melahirkan itu, akan bagus sekali.